Pemirsa, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021 merupakan tolok ukur keberlangsungan kontrol terhadap pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang juga sebagai mitra. Tugas DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam hal fungsi legislasi dan juga fungsi controlling tentunya harus seimbang agar kemudian masyarakat juga dapat menikmati fasilitas dan kemudahan. Karena pendapatan asli daerah juga tidak lepas dari sumbangsih warga Sidoarjo, anggaran dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Nah pemirsa, berikut kaleidoskop kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021. APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sudah ditetapkan sebesar 5,3 triliun. Angka itu sudah digedok dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo tanggal 30 November 2020 lalu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, berjalan secara maraton. Perda tentang APBD Sidoarjo tahun 2021 telah ditandatangani oleh Dewan bersama Pemkab Sidoarjo. Setelah dilakukan penelaahan, pengkajian, dan pencermatan yang seksama, serta berbagai evaluasi dan koreksi, disepakati bahwa PAD Sidoarjo tahun 2021 sebesar 4,2 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar 5,3 triliun dan pembiayaan daerah 1,1 triliun. Anggaran itu sudah menjadi kesepakatan antara Banggar DPRD Sidoarjo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Sidoarjo. Prosesnya juga cukup panjang, mulai dari komisi-komisi di DPRD Sidoarjo yang menghasilkan beberapa rekomendasi, kemudian dibahas Banggar dan TAPD sampai ada kesepakatan bersama. Setelah anggaran digedok di Dewan, OPD atau dinas bisa langsung bekerja. Kemudian di awal tahun 2021, proyek-proyek strategis bisa langsung berjalan. Tapi faktanya, Dinas atau Pemkab Sidoarjo sebagai pelaksana tak kunjung merealisasikan program yang sudah disepakati. Artinya, PR Bupati terpilih itu di internalnya sendiri. Di Pemkab Sidoarjo, bagaimana agar bisa menata birokrasinya supaya kinerjanya lebih maksimal? Tidak seperti selama ini. Setiap akhir tahun, silpa atau anggaran yang tidak terserap selalu tinggi. Sejak tahun 2020, DPRD Sidoarjo sudah melakukan pembahasan PAK atau perubahan anggaran keuangan. DPRD bersama TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sudah mengalokasikan dana untuk DED atau Detail Engineering Design, lelang perencanaan, dan lelang konstruksi. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sidoarjo juga melakukan tugasnya dalam membahas raperda. Tercatat selama kurun waktu tahun 2021 ada 15 raperda yang telah dibahas oleh DPRD Sidoarjo. Baik raperda wajib maupun raperda inisiatif DPRD. Bahwa kinerja DPRD di dalam 1 tahun itu sudah ditentukan dari sebuah rapat badan musyawarah yang merencanakan kerja dalam 1 tahun direncanakan oleh badan musyawarah, namanya badan musyawarah DPRD, itu menyusun rencana kerja dalam 1 tahun ya. Masing-masing AKD, alat kelengkapan DPRD, itu ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Ini yang langsung bersentuhan dengan mitra daripada OPD, organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas ya. Ada lagi alat kelengkapan DPRD yang namanya Badan Anggaran, yaitu yang melakukan satu proses perencanaan, pembahasan serta penetapan daripada anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bersama-sama dengan
eksekutif, yaitu TAPD ya. Ada lagi yang namanya alat kelengkapan DPRD, yaitu Badan Musyawarah yang menyusun rencana kerja daripada anggota DPRD. Ada lagi yang namanya AKD, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Kalau dulu namanya Banlek gitu ya. Terus ada lagi yang namanya AKD, Badan Kehormatan DPRD ya. Semua alat kelengkapan DPRD di dalam 1 tahun itu sudah direncanakan kinerjanya ya. Di samping sesuatu yang sudah masuk dalam perencanaan 1 tahun, DPRD juga melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan adanya aspirasi yang masuk, baik itu dari eksekutif maupun dari masyarakat secara langsung. Nah, kinerja yang tidak masuk di dalam perencanaan itu harus segera kita tindak lanjuti, gitu ya. Jadi untuk kinerja dalam 1 tahun yang berkaitan dengan Bapemperda itu yaitu badan yang melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah. Ya, dalam 1 tahun Bapemperda itu merencanakan Propemperda itu sebanyak 15 raperda. 15 raperda itu kalau kita bagi 3 itu merupakan raperda wajib ya. Terus setiap raperda itu ada yang perda atas usulan daripada eksekutif, yang itu berasal dari OPD sesuai dengan kebutuhan yang dianggap butuh oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Juga ada raperda yang merupakan inisiatif daripada DPRD itu sendiri. Karena kami yang mempunyai fungsi aspiratif tentunya banyak mendapatkan masukan daripada masyarakat bahwa terkait masalah kebuntuan hukum dan lain sebagainya terhadap kondisi real yang ada, maka masyarakat mengusulkan adanya perda A, B, C, perda ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah setiap anggota DPRD punya hak untuk mengusulkan raperda inisiatif dari DPRD. Pada bulan Mei 2021 dilakukan sidang paripurna yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang raperda pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan. Yang jelas, saya kalau berbicara masalah sampah, Sidoarjo ini sudah saya anggap darurat, Mbak. Darurat sampah ya. Ya, harapan kami bagaimana masyarakat harus terlibat di dalam pengelolaan sampah itu. Kami berharap TPST bisa dibangun, baik itu di tingkat kecamatan maupun desa. Kami akan selalu mensupport bila mana ada desa yang mau membuat TPST dari sisi kebutuhan anggaran, karena sekarang kita bisa memberikan bantuan keuangan langsung kepada desa bagi desa-desa yang memang mempunyai satu keinginan untuk membangun TPST. Sebab kondisi real TP Anjabon sudah sangat kredit sekali, dan ini hanya bisa dibantu dengan banyaknya TPST yang terbangun di masing-masing wilayah, baik kecamatan maupun desa-desa. Dan kesadaran daripada masyarakat agar bagaimana menciptakan sendiri pengelolaan sampah di lingkungannya, karena dari situ juga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, dan bisa kalau dikelola dengan baik maka itu akan menjadikan sumber penghasilan juga bagi desa dan lingkungan itu sendiri. Sampah bila dikelola secara benar maka itu akan menjadi sumber penghasilan, tidak hanya sebagai polusi ya, tidak menyebabkan penyakit, tapi justru memberikan sesuatu manfaat atau pundi-pundi penghasilan bagi masyarakat.
Pada bulan Juni, rapat paripurna DPRD Sidoarjo terkait jawaban Bupati Sidoarjo terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2020 digelar sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo. DPRD Sidoarjo juga mengontrol terkait banyaknya jalan rusak. Pemkab Sidoarjo sudah punya gudang material dan peralatan yang cukup. Juga sudah dibentuk Satgas Jalan yang seharusnya berjalan terus memperbaiki kerusakan jalan yang ada. Tapi nyatanya kinerja Dinas PU sangat lamban. Banyak jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Masukan lain, DPRD Sidoarjo meminta agar dilakukan audit terhadap seluruh pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi oleh Inspektorat dan BPKRI. Kemudian Dewan juga meminta Pemkab Sidoarjo mempercepat sistem online pada semua jenis pendapatan daerah. Hal itu pula yang membuat DPRD Sidoarjo menggelar sidang raperda inisiatif tentang pembayaran pajak berbasis digital untuk menekan kebocoran pendapatan yang disinyalir masih terjadi. Sumber PAD atau dari sektor pajak itu kan banyak sekali, Mbak ya. Banyak sekali. Jadi yang kita pungut melalui pajak elektronik ini adalah seperti pajak hotel, ya, pajak restoran, pajak tempat hiburan. Nah, terus nanti ke depan ini termasuk BPATB, ya itu ya. Jadi sudah nggak ada istilah main mata lagi lah, Pak, karena semuanya itu sudah taksasinya itu langsung terkonek, jadi gitu. Nah, mengenai angka, kami sudah bisa memastikan untuk menekan kebocoran itu ya sangat kecil sekali lah. Harapan kami seperti itu, karena sudah tidak ada lagi istilah pembukuan ganda. Kalau dulu ada, Pak, pembukuan ganda. Pada saat ada inspeksi, kita ke situ ditunjukkanlah buku 1. Ya. Padahal ini adalah buku 1 ini buku yang sudah dimodifikasi, sudah direkayasa. Lah buku 2 ini yang asli ini lain, ditaruh di laci. Ya. Insya Allah ke depan sudah nggak ada lagi sistem seperti itu, karena pihak pengelola itu sebetulnya tidak dirugikan, Mbak, karena pajak itu dipungut dari wajib pajak secara langsung, gitu ya. Hal penting lain, Dewan meminta Pemkab melaporkan secara berkala progres pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Lalu ada juga permintaan supaya eksekutif mengundang DPRD sebagai narasumber pada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Mulai dari 2015 itu sudah kita wacanakan bahwa Sidoarjo sudah seharusnya ya, mempunyai rumah sakit pemerintah kedua. Ya, kalau rumah sakit utama Sidoarjo sudah kelasnya sudah luar biasa, kelas B+, ini akan ke A, maka sudah selayaknya ada rumah sakit lain selain rumah sakit yang memang sudah prestisius itu ya. Ini alhamdulillah, walaupun terjadi perdebatan panjang terkait skema pembiayaan pada saat itu, tapi alhamdulillah di tahun 2020 sudah disepakati untuk dibangun dengan pembiayaan APBD ya, walaupun sebelumnya pernah juga ada wacana dengan KPBU dan lain sebagainya, tapi DPRD berpikir bahwa kalau kita bisa membangun dengan modal sendiri, kenapa harus dengan pihak lain, gitu ya. Alhamdulillah sejak 2020 disepakati dan sudah berjalan, dan per Mei kalau nggak salah itu sudah dimulai ya launching peletakan batu pertama. Targetnya memang di akhir 2021 ini selesai ya, dan Komisi C yang menjadi
yang mempunyai fungsi pengawasan sudah selalu melakukan sidak langsung kepada kondisi di rumah sakit Krian itu, insya Allah akan selesai juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dewan juga meminta Pemkab segera merealisasikan frontage road. Kemudian yang lebih penting lagi ada komitmen melaksanakan semua program yang sudah direncanakan dan telah diputuskan bersama. DPRD Kabupaten Sidoarjo pun bergerak cepat sebagai mitra Pemkab Sidoarjo dalam rangka kontrol sosial sesuai tugasnya sebagai lembaga legislatif. Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengatakan, di tahun 2021 ini banyak sidang paripurna yang digelar secara virtual karena penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyebutkan dasar dari kesepakatan itu ialah terkait adanya SE Mendagri yang ditanggapi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menggelar rapat paripurna secara virtual. Semua fraksi menyepakati karena jelas lebih mengutamakan faktor kesehatan. Khusus untuk agenda hearing, DPRD melakukan penyesuaian. Sebab menurut Usman, agenda hearing tidak bisa disamakan dengan agenda rapat paripurna yang sifatnya hanya pembacaan dan pengambilan keputusan. Seluruh fraksi DPRD Sidoarjo menerima dan menyetujui raperda tentang RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Sidoarjo beserta anggota sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berkualitas untuk 5 tahun mendatang. Dikatakannya, dasar hukum penyusunan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ahmad Muhdor mengatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan RPJMD juga membuat program perangkat daerah serta lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka 5 tahun. Muhdor mengatakan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam 5 misi. Antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha. Yang kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus kepada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Ketiga, membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keempat, membangun SDM yang unggul dan berkarakter melalui akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga. Visi dan misi Kabupaten Sidoarjo tersebut diselaraskan dengan agenda nasional dan Provinsi Jawa Timur. Fokus lain yang menjadi prioritas yaitu upaya mengurai kemacetan, di mana tidak hanya target menyelesaikan frontage road Sidoarjo di akhir tahun 2021, namun proyek strategis lainnya dari Kementerian PUPR, yakni proyek pengerjaan flyover Aloha Sidoarjo, juga terus disupport agar segera dikerjakan. Namun terkait frontage roads, Ketua DPRD mengaku masih ada kendala dalam hal pembebasan lahan. Terkait masalah frontage road itu memang ada sebuah kendala, Pak. Ya, kendala ini memang sesuatu yang
apakah itu tidak diperhitungkan sebelumnya dan lain sebagainya, pembebasan lahan yang belum tuntas, otomatis pihak pelaksana itu tidak bisa melaksanakan, ya, karena belum selesai ini, ya. Jadi banyak sekali tantangan dan masalah di dalam menyelesaikan frontage road. Yang pasti dari sisi kebutuhan anggaran, DPRD sudah menyetujui berapapun yang dibutuhkan terkait masalah frontage road. Karena ini bukan hanya masalah masyarakat Sidoarjo, tapi masyarakat Surabaya semua mengharapkan lancarnya lalu lintas mulai dari Surabaya sampai ke Sidoarjo. Dan Surabaya sudah menyelesaikan, tinggal Sidoarjo agar ini tersambung dengan baik. Harapan kami nanti ya kalau memang 2021 belum selesai, 2022 harus tuntas, gitu ya. Frontage Road Alha Gedangan sepanjang 1,6 km ditarget tuntas pada akhir Desember 2021, termasuk penyelesaian kendala adanya 23 bidang tanah di Desa Gedangan yang masih dalam proses appraisal sebelum pembangunan bisa dikebut kembali. Proyek pembangunan jalan betonisasi yang dilakukan Pemkab juga tak luput dari pantauan DPRD Sidoarjo. Sektor infrastruktur tetap menjadi sebuah prioritas, ya, meneruskan program betonisasi jalan-jalan di Kabupaten Sidoarjo, ya, frontage road tetap menjadi sebuah prioritas, ya. Dengan semua sistem yang telah dibuat dan jika dijalankan dengan baik, niscaya Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 mampu berubah menjadi baik. Terlebih jika kebocoran pendapatan bisa ditekan. Karena poin penting yaitu kesejahteraan dan masyarakat mendapatkan fasilitas maksimal baik dari segi pelayanan maupun fasilitas umum. Karena mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan yang bagus, dan juga infrastruktur yang mumpuni masih menjadi prioritas bagi DPRD Sidoarjo untuk diwujudkan. Yang jelas masyarakat membayar pajak, otomatis masyarakat harus menikmati hasil dari pungutan tersebut. Jadi simpelnya pajak dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Jadi hak-hak rakyat itu harus dipenuhi. Kalau kewajiban rakyat membayar pajak sudah dilakukan, haknya rakyat itu apa? Ini harus kita berikan. Apa saja hak rakyat itu? Mendapatkan jaminan kesehatan, ya, mendapatkan jaminan pendidikan, mendapatkan jaminan fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya seperti yang Mbak katakan tadi, ya. Bagaimana masyarakat itu menikmati dari apa yang sudah dia lakukan, membayar pajak, jalan yang mulus, ya, penerangan lampu yang terang, karena ini juga dalam rangka menghindari atau meminimalisir tindak kejahatan. Kalau semua jalan-jalan di Sidoarjo terang benderang, ya ini paling tidak mencegah lah, mengurangi angka kriminalitas di Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah, ya, karena alhamdulillah semangat daripada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang sekarang ini Gus Muhdar dengan Pak Subandi, itu bagaimana jalan-jalan di Sidoarjo semuanya nanti betonisasi, ya, itu. Dan ini sudah berjalan, ya. Pemirsa, dengan sinergitas semua stakeholder antara DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo serta masyarakat, sedikit demi sedikit dapat membenahi persoalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan tentunya di tahun 2022 mendatang, diharapkan Sidoarjo dapat berubah menjadi lebih baik demi kesejahteraan warga Sidoarjo. Demikian pemirsa, saya Tika Subandi, sampai jumpa, salam JTV.